Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema pengen sih nikah tapi tapinya banyak banget nih kayaknya. Tapi tadi kita udah bahas salah satunya ada teman-teman kita misalnya setelah nikah takut gitu dibatasin, takut nggak boleh kesini, nggak boleh kesana, takut juga nanti nggak cocok sama mertuanya. Nah makanya akan kita bahas lebih dalam. Selanjutnya saya mau ke Ustaz Syam dulu nih. Ustaz Syam, apa nih izin bertanya nih, apakah benar nih tadi kan kata Ustaz Syam nih teman saya yang bilang nggak mau nikah itu kan ada ancaman dari Rasulullah. Nah ini sebenarnya apa sih bentuk ancaman yang Rasulullah sampaikan kepada orang-orang yang tidak mau menikah atau enggan menikah? Nah ini mohon penjelasannya guru nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Abisma, Ustaz Syifa, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikisahkan dalam riwayat ada 3 kelompok orang yang saling bertanya. Nih kita udah deket-deket sama Nabi, kita pengen tahu nih evaluasi diri yuk. Udah sunnah Nabi apa yang kita lakukan? Kata kelompok yang satu, Alhamdulillah saya puasa tiap hari. Wah, yang lain bilang, wah saya tiap malam tahajud saya. Tidak ada saya lewatkan detik-detik malam tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata yang lainnya, oh kalau saya tidak mau menikah supaya bisa menjalankan itu semua. Jadi kelompok yang ketiga ini mengatakan saya mau puasa tiap hari dan tahajud tiap malam sampai-sampai saya tidak usah menikah. Maka apa kata Nabi SAW mendengarkan obrolan ini? Nabi menjawab, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Artinya sayalah orang yang dititipkan Allah untuk membimbing, membina kalian, menuntun kalian ke jalan yang benar. Jadi saya ini adalah orang yang paling bertakwa kata Nabi. Tapi saya juga menikah. Dan nikah itu adalah sunnahku. An-nikahu sunnati. Dan nikah itu adalah sunnahku kata Nabi SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mau ikut sunnahku berarti bukan dari golonganku. Jadi kalau orang mengatakan saya puasa aja terus, saya tahajud aja terus, ternyata Nabi mengatakan sunnahku bukan hanya itu. Menikah itu, istirahat di malam hari bersama dengan pasangan itu sunnahku juga. Siang hari berbuka puasa karena ingin makan siang bersama dengan pasangan itu sunnahku juga. Maka subhanallah Nabi SAW mengatakan kalau engkau tidak mau mengikuti sunnahku maka engkau bukan daripada golonganku. Karena pernikahan itu adalah sunnahku. Maka ternyata jangan sampai kita menyalahi sunnah Nabi SAW. Ancamannya adalah tidak masuk golongan Nabi. Yang mana golongan Nabi? Kira-kira Nabi masuk surga atau masuk neraka? Pasti semua sepakat Nabi pasti masuk surga. Jadi kalau tidak digolongkan golongan Nabi, kita golongan yang kemana? Subhanallah. Kita jawab dengan diri kita sendiri. Berarti kalau tidak mau masuk golongannya Nabi, berarti kita golongan selain golongannya Nabi, yaitu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ya, sunnah tetap sunnah. Jangan kita jadikan sesuatu ini mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Pernikahan itu ada beberapa dasar hukumnya. Pada dasarnya boleh, terus naik menjadi sunnah kalau ikut Nabi, tapi naik menjadi wajib kalau memang dia tidak bisa tanpa menikah, maka itu wajib daripada hukumnya. Subhanallah. Maka yang pertama, jangan sampai mengingkari sunnah Nabi. Kenapa kalau mengingkari sunnah Nabi? Satu, tentu saja ancamannya tidak bersama dengan Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang mengingkari sunnah Nabi sangat berbahaya. Ada seorang pemuda makan dengan tangan kiri. Kata Nabi SAW, anak muda, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Kata anak muda ini, aduh nggak sanggup aku pakai tangan kanan ya Rasulullah. Padahal bisa tuh. Sampai acting doang nggak bisa. Apa yang terjadi? Dia tidak pernah bisa mengangkat kedua tangannya sampai meninggal dunia. Akhirnya makannya kayak binatang. Makan kayak gitu, subhanallah. Kenapa? Karena mengingkari sunnah Nabi SAW. Dia bilang tidak bisa. Ada orang mengatakan, aduh nggak sanggup saya menikah. Padahal sanggup. Dari segi finansial dia sanggup. Dari segi akil balik dia sanggup. Dari segi ilmunya alhamdulillah nikah itu si simple itu. Yang penting kau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kau bisa membimbing pasanganmu. Lalu dia tidak mau menikah, maka subhanallah jangan sampai mengingkari sunnah Nabi SAW. Ustaz, tapi ada ulama yang tidak menikah. Oh, mereka sibuk mengurusi umatnya Nabi SAW. Ada orang tidak mau menikah karena sibuk mengurus umat Nabi. Ada orang tidak mau menikah karena nggak mau ngurusin anaknya orang. Jadi bedanya. Para ulama kita tidak sempat menikah karena sibuk ngurusin orang. Tapi ada orang tidak mau menikah karena tidak mau bagi gajinya sama perempuan. Nah, itu dia. Itu pelit bakhil. Itu pelit bakhil. Bahkan kepada dirinya sendiri dia pun bakhil. Alhamdulillah. Jadi memang yang harus kita jelaskan bahwa sebenarnya menikah itu tidak semenakutkan itu ya. Oh tidak dong. Makanya jadi jangan sampai takut gitu ya. Justru pembahasan hari ini menjelaskan bahwa kalau sesuai syariat nikah itu nikmat ya. Ustaz Syifa, izin bertanya ini ada lagi nih keraguan pernikahan yang memang dialami oleh beberapa orang. Misalnya pernah dulunya gitu ya, menjalin gitu, entah itu mungkin bukan pacaran ya, mungkin pernah dekat dengan seseorang, berkomitmen gitu ya, dijanjikan nikah gitu ya, ternyata
tidak berjalan sesuai harapan. Cuma akhirnya entah laki-laki atau perempuannya trauma gitu ya. Aduh takut kalau kita memulai lagi menikah, apalagi berkomitmen nanti punya anak, terus misalnya juga gitu orang tuanya sempat bercerai, jadi anaknya jadi takut gitu ya. Nah itu gimana tuh agar trauma ini tidak terus-menerus membayang-bayangi hingga akhirnya takut menjadi Takut menikah, Nah ini gitu mau ya. penjelasannya nih Bu. Ya. Silakan Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, para guru saya Habib Usman, Ustaz Syam, dan para guru-guru yang ada di rumah. Seringkali kita tidak mau menikah, salah satu sebabnya karena ketakutan di masa lalu. Punya momen-momen tertentu atau trauma yang takut itu terulang kembali kalau kita melaksanakan pernikahan. Betul. Biasanya traumanya itu pertama, trauma mengenal laki-laki. Karena dia mungkin melihat pertengkaran orang tua dan lain sebagainya, KDRT dalam rumah tangga. Yang kedua, trauma membangun hubungan. Karena dulu mungkin pernah sempat suka tapi nggak berbalas cintanya, jadi cinta bertepuk sebelah tangan. Ini karena ada yang lagi viral ya, satu anak muda dia nangis. Saya sudah chat dari awal Oktober tapi cuma tidak di-read saja, cuma di-read saja katanya ya. Si Fajar. Setidaknya dia Fajar namanya. Fajar ya. Dia bilang setidaknya dia menghargai perjuangan saya katanya. Itu nangisnya Lalu sakit nangis banget loh itu. dia. Saya Sakit loh. merasakannya itu. Sakit Wah, kan? sakit itu. Masya Allah. Jadi Tunggu. Ada kalimat Maksudnya? saja, kalimat yang saja nggak dengar. Saya Iya. merasakan itu. Saya Jadi merasakan banget ya. kesedihannya Tahu saja. jadi. karena dulu pernah seperti itu. Maksudnya Jadi saya tahu melihat rasanya seperti itu Iya, kayak gitu. bagaimana. Kalau istri ente dengar di rumah kan gak enak. bukan, saya merasakan kesedihannya Fajar. Kesedihannya sebagai laki-laki tahu lah gitu ya. Saja. Jadi Dia ketika nangis, jangan nangis. Jadi ketika cinta kita bertepuk sebelah tangan, atau kita Iya, dulu betul. pernah suka sama orang tapi ternyata tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, entah karena terhalang restu, Betul, entah betul. karena mohon maaf beda keyakinan, Iya. atau entah karena banyak hal yang itu menghambat hubungan kita, atau karena inner child, luka di masa lalu, Betul. luka pengasuhan dari orang tua, kita nggak sadar ternyata apa yang kita lihat selama menjadi anak itu menjadikan trauma besar untuk menjalankan satu pernikahan. Maka di sini yang harus kita pahami adalah kita harus berusaha sedikit demi sedikit membasuh luka tersebut, mengobati luka tersebut. Memang orang tua kita mungkin punya kesalahan di masa lalu ya, tidak bisa menjalankan rumah tangga yang baik, tapi kita harus punya prinsip bahwa saya akan menikah dan saya kelak akan lebih baik dari orang tua saya. Kalau saya jadi orang tua, saya pun akan menjadikan anak saya lebih baik dari pribadi saya dulunya. Jadi itu yang harus kita lakukan pertama kali, jangan pernah takut, tapi kita harus bisa merubah keadaan yang buruk menjadi lebih baik. Yang kedua, kebanyakan yang takut menikah rata-rata selain laki-laki, perempuan juga. Betul. Nah, perempuan takut menikah karena tadi takut dibatasi, takut menghambat karirnya. Ada yang takut di KDRT karena dulu pernah dikerasin sama ayahnya dan lain sebagainya. Bahkan dalam satu penelitian di tahun 2016 saja, ada sekitar 26,9% perempuan yang takut melangsungkan pernikahan. Mereka takut menikah, tapi mereka tidak takut berzina. Ini banyak banget terjadi di mana-mana di Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Mereka takut membangun satu komitmen pernikahan, tapi nggak takut tuh bangun hubungan. Mohon maaf, kumpul yang tidak ada faedahnya, bahkan belum halal, sampai berzina, menghasilkan anak dan lain sebagainya. Nah ini ketakutan-ketakutan harusnya lebih besar seperti itu. Jadi lebih takutlah berbuat zina, lebih takutlah kita berbuat dosa kepada Allah daripada kita takut melaksanakan pernikahan padahal kita tidak tahu kehidupan pernikahan yang akan datang seperti apa. Jadi faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berazam, niatnya baik, pengen nikah, calonnya sudah ada, luka masa lalu itu coba kita basuh, kita tutup rapat-rapat dan kita minta sama Allah, ya Allah, biar hidup saya dulu tidak baik, tapi sekarang saya membangun kehidupan yang baru dengan pasangan saya. Jadikan keluarga saya bukan hanya sakinah tapi maslahah. Jadi keluarga itu ada dua model, ada keluarga sakinah, ada keluarga maslahah. Kalau keluarga sakinah itu kan cuma litas kuno, memberi kenyamanan, saling mencintai, saling menyeimbangkan antara satu dengan yang lainnya. Tapi keluarga maslahah itu adalah keluarga yang keduanya bisa watawassau bil haq watawassau bis sabr. Bukan hanya saling memberikan cinta dan kenyamanan, tapi bagaimana bisa saling mengingatkan antara kebaikan, antar kesabaran, dan bisa saling menopang pasangan yang lainnya kalau ada masalah yang datang menghampiri keluarga kita. Itu salah satu bentuk yang harus kita jalankan ketika pernikahan, bagaimana bukan hanya menjadi keluarga sakinah, tapi juga bisa menghadirkan keluarga yang maslahah. Maka sedikit demi sedikit obati, datang ke psikolog, datang ke guru ngaji, perbanyak baca Quran dan isi
hati kita dengan asupan vitamin yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bisa menghilangkan rasa takut kita untuk menikah. Ustazah, terima kasih penjelasannya. Baik jamaah Islami Indah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau izin bertanya sama Habib. Habib, zaman sekarang itu meskipun tadi Habib bilang katanya bukan zaman Siti Nurbaya, tapi masih ada nih Bib, teman-teman gitu yang dijodohkan sama orang tuanya gitu ya. Nah, yang menjadi ketakutan untuk menikah atau memulai sebuah hubungan itu adalah banyaknya perbedaan takutnya. Mungkin itu beda adat, beda prinsip, yang akhirnya menimbulkan takutnya jadi percekcokan di dalam rumah tangganya. Nah, jadi bagaimana nih menyikapi perbedaan-perbedaan itu jika memang dijodohkan nih? Nah, ini mohon penjelasannya nih Habib. Ya, akhir Kang Mikdad, Ustaz Syifa, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ingat, ketika kita memiliki anak perempuan, kita kasih tahu sama anak perempuan kita, mau dijodohkan sama fulan bin fulan. Apabila anak perempuan kita nggak suka, anak perempuan kita nggak mau, maka kita boleh mencarikan yang lain. Karena tidak boleh kita memaksakan terhadap anak perempuan kita, apalagi anak perempuan kita bukan janda. Anak perempuan kita adalah perempuan yang perawan atau bikir. Maka kita tanya dulu sama anak kita. Ini adalah bentuk musyawarah yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada sebuah tekanan terhadap anak kita. Karena apa? Karena besok dia akan menjalankan. Biarkan anak kita istikharah dulu, dilihat dulu. Tadi yang dikatakan oleh Ustaz Syam, ta'aruf kami, sebagaimana diajarkan oleh orang tua kami, kakek kami tidak dikenalkan yang namanya ta'aruf. Langsung aja, langsung. Tapi kan kita istikharah dulu, munajat dulu kepada Allah, baru boleh terjadi sebuah perjodohan tersebut. Nggak ada yang namanya langsung ta'aruf, kenal-kenalan gitu, ngobrol gitu, nggak ada. Kami nggak mengenalkan itu, kami langsung dinikahkan biasanya seperti itu. Lihat, siapa yang melihat? Yang lihat adalah saudara perempuannya, atau kakak perempuannya dilihat, atau biasanya ibunya dilihat, maka terjadilah sebuah perjodohan. Ditanya, mau gak sama anaknya? Fotonya ini, begini, sifatnya seperti ini. Jadi istikharah dulu, bismillah. Nah, tapi kalau prinsipnya adalah boleh dijodohkan ketika anaknya mau, dan boleh juga melangsungkan pernikahan walaupun dia beda adat. Nah, di sini kan ada pertanyaannya, kan kalimatnya menarik. Bahwasanya ini beda nih. Ada yang satu orangnya sukunya keras. Kalau ngomong, wah keras banget. Padahal dia nggak masuk keras. Emang sukunya seperti itu. Ya kan? Ada sukunya yang satu lagi, sukunya lembut banget kalau ngomong. Marah-marahnya dia aja lembut, tapi itu marah-marah. Nah, ketika dinikahkan dalam satu keluarga, ya dia bilang, kok nyuruh makannya kok kasar banget, ya kan? Padahal biasanya... Weh, memang makan lah, mas sekali ini orang. Makan sudah. Nah, misalkan kayak gitu. Ayo kau makanlah kau. Beb, kalau Kakak Tika nyuruh makannya gimana kalau orang Palembang sama istri kita, gimana? Makanya. Bukan Jawa ya? Iya, makanya. Cak Mano kau nih, ayo makanlah. Nah, itu gitu. Jadi prinsipnya adalah ada perbedaan suku, kan wa qabailan lita'arufu. Mereka bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Allah ciptakan laki perempuan untuk saling mengenal, bertaaruf satu sama lainnya, bahwa memahami satu sifatnya dan memahami juga, oh emang nih orang Betawi, saya misalkan orang Betawi yang Betawi kayak gitu, misalkan Ustaz Yusuf orang Sunda emang Sunda kayak gitu, misalkan Ustaz orang Makassar emang Makassar seperti itu. Udahlah, tahulah, mengetahuilah sifat, watak dan karakternya masing-masing. Karena apa? Ketika dia menanamkan sebuah tadi dikatakan sakinah dan masalahat, sakinah mawaddah warahmah masalahat, terjadilah hubungan baik, saling menasehati satu sama lainnya, bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan saling kalau dia salah, kasih tahu kesalahannya. Dia baik, kasih tahu kebaikannya. Dia harus berubah seperti ininya. Jangan menjadikan, oh ini salah, ini nggak benar, diungkit-ungkit. Bukannya diajarkan, tapi dijadikan bahan buat ribut. Ini yang bermasalah. Yang baik adalah boleh nikah dengan siapapun, bersuku ini, berbangsa ini, atau bernegara ini, tapi tetap berimanan dan bertakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memiliki orang tua yang bisa memahami anak-anaknya dan bisa menyatukan daripada semuanya. Orang tua mengetahui bahwa dirinya adalah orang tua. Anak mengetahui dirinya adalah sebagai anak. Minta ridho orang tuanya. Orang tua tidak memaksakan, kamu harus nikah sama orang kaya. Dia kaya raya, tapi nggak tahu sifatnya. Sholat dua enggak, ibadah enggak boleh kayak gitu. Jadi dilihat yang pertama adalah agamanya. Yang kedua dilihat apa? Keturunannya siapa. Dan dilihat apa lagi? Kalau ganteng ya wajar, ya kan? Nggak ganteng juga nggak jadi masalah. Yang penting dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilihat apanya? Kebaikan dan ketakwaan kepada Allah mencerminkan semuanya. Tapi kalau yang dilihat cuma kegantengannya doang, kayaknya doang, dilihat cuma keturunan bangsawan ini, keturunan si B, si C, Anda nggak punya agama, Anda hancur. Tiga-tiganya tuh nilainya semua 0. Agama itu adalah 1. Jadi 100 semuanya atau 1000 semuanya, karena dengan adanya agama. Ketika adanya agama, mengerti kehidupan beragama, mengerti kehidupan mendekatkan diri kepada Allah. Dunia ini sebentar, akhirat selamanya. Mengerti bahwasanya besok kita meninggal didoakan sama anak-anak keturunan kita. Besok kita meninggal ada lagi yang mau
meneruskan daripada perjuangan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan bahwasanya mereka berharap akan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sakinah, mawaddah, rahmah, maslahat dunia dan akhirat. Amin. Aduh, Masya Allah. Jadi pentingnya kita bareng-bareng belajar tadi juga Ustazah Syifa Iya. itu supaya landasan atau aturannya sama-sama Betul. paham mau adatnya apa. Tapi kalau aturannya aturan agama yang digunakan insya Allah aman ya. Kembali ke agama, selesai semua. Masya Allah. Tapi kalau kembalinya kepada Adat. aduh. Bingung semuanya ya. Saya kalau makan jangan dikasih minum pas awal Kenapa? nikah. Orang Makassar lagi makan dikasih minum, dia merasa disuruh berhenti makan. Oh iya, gitu Iya, adatnya? ini udah minum lu, berhenti lu Kalau makan. saya nggak dikasih minum marah. Ya, istri saya harus ada minum karena takut seret. Ya betul betul Iya, betul. itu kalau logika. ada tuh masalah makan aja udah Iya. berantem. Baik jamaah Islam Indah, Masya Allah pembahasan kita semakin seru. Tapi sepertinya nih jamaah yang ada di rumah udah nggak sabar nih pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui sosial media Islam itu Indah. Sekarang langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, saya mau cerita nih. Saya sudah berpacaran dengan pacar saya kurang lebih 4 tahun. Baik, namun pacar saya seperti tidak ada niat untuk Pacaran mengajak haram. serius. Kami pernah deep talk, membicarakan mau dibawa kemana hubungan kita ini. Tapi dia malah bilang kita jalanin aja dulu kalau udah yakin kalau kamu jodoh aku. Saya ragu apakah saya harus mempertahankan hubungan ini atau tetap dengan dia. Padahal umur aku juga pas untuk menikah. Tapi yang saya beratkan itu Ustazah, saya ingin menikah dengan dia dan tidak apa-apa saya akan menunggu dia, tapi saya tidak tahu menunggu sampai kapan. Jadi jika bertemu yang baru akan susah lagi. Mohon solusinya nih Ustazah. Nah ini nih spesifik pengen sama Ustazah dijawabnya. Saya Mungkin jawab ya. dijawab melalui tausiah. Silakan. Izin Ya. Habib Usman, Kepada Ustaz Syam. Ustazah. Buat Mbak yang tadi memberikan pertanyaan, terkadang tidak semua cinta sebelum pernikahan itu lebih baik, ya. Iya. Bahkan yang lebih maslahat sebenarnya cinta yang sudah dilangsungkan akad pernikahan. Itu cinta yang sebenar-benarnya. Kalau cinta sebelum adanya akad pernikahan itu bisa karena beberapa alasan, karena tampannya, Ya. cantiknya, karena hanya menawan mata saja dan lain sebagainya, bukan niatnya lillahi ta'ala. Kalau seseorang jatuh cinta kepada orang lain niatnya lillahi ta'ala karena Allah, otomatis dia tidak akan mau membangun hubungan yang tidak halal di mata Allah. Pasti langsung pengen ngehalalin aja. Makanya kalau kita dihadapkan dengan satu hubungan udah pacaran 4 tahun lamanya, nggak dilamar juga, nggak dikenalin juga sama orang tuanya, tidak dinikah-nikahkan, cuma 2 hal, halalkan atau tinggalkan. Jadi harus tegas jadi perempuan, kamu pengen halalin saya nggak? Kalau kamu pengen halalin saya, buru-buru datang ke orang tua saya. Tapi kalau kamu nggak pengen halalin saya, udah tinggalin. Saya nggak butuh laki-laki yang tidak bertanggung jawab seperti kamu. Jadi buat para perempuan, jangan mau jadi kontrakan yang dibayar tiap bulan tapi nggak dimiliki sama pemiliknya, ya. Atau jadi pom bensin yang buat ngisi bensin, singgah aja rest area. Tapi sebenarnya bukan rumah sejatinya. Yeah. Kan ada lagunya ya. Kukira kau rumah, nyatanya kau cuma aku singgah, gitu kan. Intinya jadi cuma tempat singgah saja, bukan jadi rumah yang sebenarnya. Ya. Maka kalau kita pengen jadi perempuan yang punya value, punya nilai yang tinggi, mahal di mata manusia yang lainnya, pertama tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Syam, oleh Habib Usman, perbanyak ilmu dulu. Ya. Kalau perempuan itu udah banyak ilmu, nggak usah kita yang mengharap minta dilamar sama laki-laki, tapi laki-laki yang ngantri ngelamar ke rumah kita. Oh, betul. Betul itu. Kadang-kadang 3 orang sekaligus datang ke rumah sampai bingung yang mana yang diterima ini ya. Yang mana kira-kira lebih maslahat, lebih baik nanti kalau jadi pasangan. Nah itu harus kita isi dulu diri kita dengan nilai yang baik. Yang kedua adalah yang harus kita lakukan, andai kata kita sudah membangun hubungan yang lama tapi tidak juga dijanjikan pernikahan, maka ada orang datang baru kepada kita dan dia kemudian melamar, terima. Hemat saya, saran saya terima. Karena terkadang yang sudah lama kita perjuangkan, tapi ternyata dia tidak baik ataupun maslahat untuk menjadi pasangan kita. Terkadang baru kenal, kayak Ustadz Syam nih, kenal sama Jihan, ya, 1 bulan langsung nikah. Ternyata jodoh, wah ternyata jadi pasangan yang baik. Ini kan salah satu jodoh itu minal ghaib, sesuatu yang kita nggak tahu ke depannya seperti apa, ya. Jadi bisa jadi cinta kita itu bukan karena Allah,
tapi orang yang baru, walaupun kita belum cinta, insya Allah yang namanya pernikahan lama-lama belajar kita terus mencintai. Masa iya disentuh tiap hari nggak cinta sama suami gitu ya? Masa iya tiap hari tatap muka, saling bergandengan tangan, masa nggak tumbuh sih rasa cinta? Insya Allah rasa cinta yang tidak halal sebelumnya itu bisa dikikis dengan rasa cinta yang baru, khususnya cinta yang dimaknai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih Ustazah. Baik, ada satu pertanyaan lagi ini menarik untuk kita bacakan. Ini ada pertanyaan dari Instagram @Shirley A-nya 222. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau nikah nih, tapi jodohnya belum ada. Tolong dong cariin yang speknya kayak Ustadz Syam nih. Wah, Udah kayak rumah speknya. ada speknya. Enggak kayak komputer. Iya. Gimana nih Ustadz Syam? Mungkin ada adiknya Ustadz Syam yang masih Ada jomblo. adekku satu Banyak nomor tuh ya. 3 belum menikah itu. Nah, boleh Kalau yang langsung. kayak saya keluarnya 100 tahun sekali. Rare items. Yang lebih bagus banyak. Masya Allah. Banyak lebih bagus insya Allah. Baik, Masya Allah. Cari di lingkungannya, cari yang kayak saya, cari di masjid. Nah, itu cari di dia. pesantren. Betul. Baik jamaah, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Anda mau ngomong nggak jadi kayak.